Di edisi kali ini saya mau bahas tentang jalan, dan ini masih hubungannya dengan finansial, dengan investor, dengan uang. Saya lihat dari sisi pandangnya lebih banyak dari sana nantinya, khususnya pelebaran jalan di Kota Batam. Jadi saya bukan yang menggurui atau apa, jadi ini menurutku aja, opini gitu, pendapatku aja. Jadi buat teman-teman yang ada di pemerintahan Pemko Batam, kita bisa saling sharing gitu kan. Jadi simak aja lah videonya sampai habis. Kalau kita lihat jalan di Kota Batam memang lagi diperbaiki, lagi pelebaran juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bahas jalan ini, memang salah satu fasilitas umum yang paling mendukung roda ekonomi juga, dunia logistik dan segala macamnya gitu, dan lapangan pekerjaan juga menyerap tenaga kerja. Cuman menurut aku gini, eh, kalau dibuat pelebaran jalan dan seiringnya bertambahnya populasi penduduk juga memang iya. Tapi di satu sisi pelebaran jalan makin lebar, orang juga akan makin niat untuk beli kendaraan, beli mobil, beli motor gitu. Ketika jalan makin luas, makin lebar, dan akan berbanding lurus juga dengan jumlah atau kuantitas kendaraan di jalan, menurut aku sama aja. Jadi nggak ngaruh gitu kan. Misalnya kalau kamarnya 3x2, 3x3, kalau satu orang di situ mungkin oke lah, udah cukup enak, nyaman, luas gitu. Tapi kalau 3x3 kamarnya, ada 3 orang, 2 orang agak sempit. Terus ditambahin nih kamarnya jadi 5x5, tapi masuk lagi nih 5 orang atau 6 orang, ya sama aja kan. Jadi jalannya pun dilebarin ya 2 meter atau satu ruas jalur lagi, tapi kendaraan juga, kuantitas kendaraan nambah setiap harinya, ya sama aja, berbanding lurus juga gitu. Ya, saran aku sih harusnya jangan dulu ke pelebaran jalan, tapi yang perlu di stop itu pembelian kendaraan, di minimize lah gitu, kendaraan mobil atau motor, khususnya yang kendaraan pribadi, mobil pribadi, motor juga gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari negara maju, pengguna kendaraan umum, transportasi umum, public transportation itu lebih banyak. Contoh di Singapura kan, negara tetangga kita. Kenapa kita nggak bisa niru Singapura? Soal regulasi atau soal kebijakan pemerintahnya juga sih. Kalau misalnya Pemko Batam buat peraturan tersendiri atau perda gitu, ya batasi jumlah kendaraan yang masuk ke Batam, yang baru atau yang second jangan masuk, asal masuk gitu. Jadi dibatasi. Coba datanya dilihat, jumlah pertumbuhan penduduknya berapa, yang meninggal berapa, angka kelahiran dengan angka kematian berapa, jumlah yang bisa untuk mengendarai motor, mobil berapa. Nah, kemudian tolong dibatasi juga pembelian kendaraan buat orang-orang kaya. Jadi orang kaya juga yang sanggup beli mobil lebih dari satu gitu. Jadi itu yang buat salah satu juga macetnya. Jadi buat kawan-kawan yang tinggal di Kota Batam atau dimanapun kalian berada di Indonesia, mulut kalian seringkali saya dengar, macet. Yang buat macet itu siapa? Kita juga. Apalagi yang ini nih, yang punya banyak duit, mobilnya 3, suami istri udah 2, nanti anaknya kuliah 1, ada lagi anaknya sekolah, nggak tahu, sekali keluar pagi, udah berapa, nggak macet di jalan. Nah iya kan, kemudian nih, penggunaan banyak kendaraan itu akan menghabiskan atau mengkonsumsi banyak BBM. Coba yang dikembangkan itu misalnya Trans Batam lebih banyak unitnya, kemudian lebih agak masuk lebih dalam gitu kan. Jadi Trans Batam mengangkut lebih banyak masanya, jadi penggunaan BBM akan lebih sedikit gitu kan. Masuk banyak tuh, daripada motor banyak kali pengisian di BBM, antri lagi di SPBU, yang itu yang buat antri, di mana-mana antri karena penduduk banyak, kendaraan banyak, itu yang buat macet gitu. Ya saran aku, menurut aku yang tinggal di kepulauan kayak Batam misalnya, kayak Pulau Nias, yang pulau-pulau lah, Pulau Mentawai, yang ada di pulau-pulau lah, yang udah maju, yang punya anggaran besar APBD-nya atau mungkin bisa dibantu dengan PBN dan penduduknya juga banyak, khususnya kayak PRI, kurang lebih 60% lebih di Batam. Sudah saatnya kita bisa punya LRT atau MRT gitu. Jadi modal yang buat pelebaran jalan ini, kalau bisa, ini kan opini gue, kalau bisa dialihkan ke pembangunan LRT atau MRT, train lah, pengangkut massal gitu.
Mungkin kalau LRT ataupun monorail gitu kan budgetnya menurut aku lebih sedikit karena pembangunannya bisa lebih cepat karena posisinya di atas dibuatkan kalau monorail atau LRT lah gitu, di atas jalan tinggi. Dan kalau pemerintah Kota Batam membangun monorail atau LRT gitu, jangan bawah tanah lah, belum bisa cepat ngebut itu. Kalau kita ngejar bawah tanah kayak Singapura, lama pembuatannya kan. Yang atas lah, di atas paling buat tonggak-tonggaknya aja kan, kemudian lintasan relnya di atas gitu. Nah, saran aku harusnya itu yang harus dipercepat, yang membuat transportasi umum itu lebih cepat, lebih simpel gitu. Dan jangan bentrok dengan transportasi konvensional juga. Jangan karena ada LRT demo nanti supir taksi lagi, demo supir angkot lagi. Ini yang nggak bisa kita maju ya kan. Di Singapura semua bebas, taksi ojol konvensional ke lubang manapun bisa masuk gitu, kayak ini ojol lah, lubang tikus mana bisa masuk. Terus kalau misalnya naik MRT, LRT lah ke bandara dari Batam Center, demo lagi lah nanti taksi konvensional sama taksi online. Nah itu yang buat kita susah maju gitu kan. Orang pengen cepat, orang pengen praktis gitu. Lagi pula stasiun LRT, MRT ini kan nggak semua titik kota ada, misalnya di Batam lah kita bangun kan nggak pas di rumah orang itu kan. Selalu misalnya Batam Center dekat Mega Mall, misalnya Nagoya Hill. Jadi dari Nagoya Hill kan bisa aja dia masih naik ojol lagi ke rumahnya gitu, entah ke Bengkong atau ke Batu Ampar gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit demo, jangan dikit-dikit perang ya, demo susah maju. Aku sama Indonesia ini. Jadi aku lebih setuju kalau pelebaran jalan itu di stop dulu, tapi yang diutamakan public transportation menurut aku ya. Kalau misalnya anggarannya bisa mencukupi, kalaupun tidak mencukupi, alternatif lain kita cari investor. Nah, dari sisi keuangan untuk jalan itu kan kayak nilainya kan mati gitu kan, nggak ada feedbacknya atau returnnya gitu kan, nggak ada kan. Tapi kalau misalnya kita bangun tuh LRT, MRT, dari warga atau dari penumpang kan harus wajib bayar tiket. Kalau kita naik MRT kan bayar ongkos gitu kan, langsung masuk ke kas APBD kita. Walaupun kita gandeng nih investor atau 50-50 lah gitu kan, 50-50 dari Pemko atau dari BP 50%, 50% dari investor asing misalnya atau dari investor lah. Nah, pengembaliannya juga cepat. Dan kalau ini berjalan bertahun-tahun udah sukses, jangan dulu sekota Batam dibuat titiknya. Awalnya sih buat satu titik aja dulu, satu rute jalur aja. Nah, saran aku kalau buat LRT, MRT, jalur dari Batam Center, kalau enggak dari Nagoya ke Sekupang. Kenapa aku pilih Sekupang? Karena kalau dari Nagoya atau dari Batam Center menuju ke Sekupang, itu kita bisa jualan view. Nah, ketika lewat dari Laluan Madani misalnya, itu nampak nanti lewat bukit-bukit, nampak hotel di sana, kemudian ini waduk, danau, waduk itu Seyladi. Bergeser dikit lagi udah mengarah ke Tiban, nanti akan muncul Sapling, lapangan golf yang indah hijau ya kan, cuci mata juga. Nah, dari situ naik sedikit lagi udah nampak laut, view-nya nampak bukit-bukit plus nampak negara tetangga Singapura. Dan kalau ini dibangun Nagoya Sekupang atau Batam Center Sekupang, dia akan lebih cepat balik modal karena kita akan mendatangkan wisatawan. Jadi itu salah satu daya tarik wisata kita gitu. Udah ada lo di Batam LRT atau monorail gitu kan. Jadi wisatawan yang datang ke Batam bisa penasaran untuk ke Batam hanya untuk mencoba itu. Nampak lo Singapura. Dan orang yang naik MRT ini ya bisa agak healing lah sedikit kalau dia udah capek kerja dari Nagoya ke Sekupang, ke Tiban gitu. Wah, lelah nih ya kan, lihat waduk, lihat yang hijau lapangan golf, lihat Singapura, lihat laut gitu. Ini menurutku. Dan pengembaliannya juga cepat gitu. Nah, Sekupang penduduknya besar juga, mungkin bisa masuk 3 atau 5 besar kecamatan yang padat penduduknya. 3 tertinggi atau urutan keempat atau ke-5 besar lah kecamatan Sekupang. Penduduknya itu masuk 5 atau 3 besar yang terpadat di Kota Batam gitu. Kenapa ini yang aku bilang pertama jalur tracknya ya memang jualan view kita di sana gitu, karena bagus menjadi daya tarik wisatawan. Kalau misalnya anggaran pelebaran jalan itu cukup untuk bangun LRT atau monorail, saran saya harusnya dialihkan ke situ gitu loh.
Mungkin setelah Nagoya Sekupang atau Batam Center Sekupang, nanti pilih ke trayek-trayek lain yang ke kecamatan atau ke wilayah yang padat penduduknya, misalnya ke Batu Haji atau ke Tembesi lah, Batu Haji atau ke Barelang gitu. Jadi plus dapat nilai transportasinya untuk umum, plus juga untuk objek wisata kalau mau ke Jembatan 1 Barelang. Ini sih opiniku ya, terserah kalian mau gimana. Nah, untuk investor kan bisa cepat pengembaliannya. Kalau peminatnya makin nambah, tambah lagi trayek lain atau gerbongnya ditambahin atau gimana lah gitu. Dan lebih cepat, waktu juga gak lama-lama macet tuh di Tiban, Baloi itu. Kita tua-tua di jalan kayak gitu. Orang bule negara maju, time is money. Jadi ya kalau bisa di jalan gak usah lama-lama gitu. 2 menit, 3 menit, Sekupang Nagoya, Sekupang Batam Center, naik monorail nggak nyampe 5 menit, 4 menit, kecepatan tinggi kan di atas 100 km per jam, 150, 120, 180 gitu. Udah. Jadi kalau masuk jam 8 kantor, kita dari rumah 7.45 sih udah gitu kan, 7.20, 7.30 lah ada santai. Karena ini jauh, kadang setengah 7 udah berangkat. Jadi karena waktu transportasi cepat kayak gitu, saran saya itulah kita usahakan gimana caranya buat public transportation. Dan juga ini juga buat polusi udara, semakin banyak kendaraan, banyak nilai negatifnya. Mungkin di video selanjutnya aku akan bahas tentang jumlah penduduk, tentang kendaraan dan dampak-dampak negatifnya. Jadi kalau aku fokus di jalan ini, nilainya uangnya tak berapa miliar, tak berapa triliun yang bangun itu gitu kan. Jalur pendek aja lah dulu, Nagoya Sekupang itu kan masih pendek. Kalau misalnya Batam Center sampai Sagulung, Batu Haji, sana ya terlalu jauh tracknya kan, jalur kereta apinya atau LRT-nya jauh, modalnya juga gede. Tapi kalau dari Nagoya mungkin Nagoya Sekupang lebih dekat, tembak lurus aja kan, udah sampai cepat gitu. Nah, buat teman-teman yang ada di Kota Batam, gimana menurut kalian? Lebih cocok nggak? Menurut kalian opiniku gimana? Coba kalian komentar ya. Kalau bisa segera bangun LRT, MRT atau monorail di Kota Batam tercinta kita ini. Yuk kita saingi Singapura kalau bisa.